Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba membahas uraian tugas tenaga administrasi sekolah madrasah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 untuk mempermudah kita dalam pengisian kinerja pegawai. Saya klik. Tugas Kepala Tenaga Administrasi Sekolah Madrasah bagian 1. Yang pertama, program pelayanan harian. A. Mengisi buku kegiatan harian. B. Membuat surat instruksi kepala sekolah. C. Membuat surat kuasa. D. Mengoordinasi pengadministrasian kepegawaian. E. Mengordinasi persuratan dan pengarsipan. F. Mengordinasi tugas caraka. G. Memberikan pelayanan kepada masyarakat instansi lain. Kedua, program pelayanan mingguan. Membuat surat keputusan kepala sekolah. 3. Program pelayanan bulanan. A. Mengordinasi pengadministrasian keuangan sekolah. B. Mengordinasi pengadministrasian kehumasan. C. Mengordinasi pengadministrasian kesiswaan. D. Mengordinasi pengadministrasian kurikulum. E. Mengordinasi pengadministrasian dapodik. F. Mengordinasi pengadministrasian perpustakaan. G. Mengordinasi pengadministrasian laboratorium IPA, IPS, dan bahasa. H. Mengordinasi pengadministrasian BK. Kemudian yang keempat, program pelayanan triwulan. Mengordinasi pengadministrasian sarana prasarana. Kemudian yang kelima, program pelayanan semesteran. A. Mengordinasi pelaksanaan kegiatan sekolah. B. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kinerja pegawai. C. Membina dan mengembangkan karir pegawai. 6. Program pelayanan tahunan. A. Membuat program kerja. B. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah RKAS bersama tim. Menyusun pembagian tugas pelaksanaan urusan. D. Peraturan sekolah. E. Mengordinasi kegiatan penerimaan peserta didik baru. F. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai. G. Membuat laporan. Selanjutnya kita bahas tugas pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian. 1. Program pelayanan harian. A. Mengisi buku kegiatan harian. B. Membuat surat keterangan. Kedua, program pelayanan bulanan. A. Membuat daftar hadir guru dan karyawan. B. Membuat laporan bulanan. 3. Program semesteran. Membuat laporan keadaan guru jabatan di sekolah, pengawas dan tenaga kependidikan. Keempat, program pelayanan tahunan. A. Membuat program kerja. B. Mengusulkan kenaikan pangkat. C. Membuat analisis kebutuhan guru dan pegawai. D. Mengusulkan pensiun guru. E. Mengusulkan pensiun pegawai. F. Mengusulkan pembuatan karpet, karir, karsu, dan taspen. G. Mengusulkan asuransi pegawai BPJS. H. Membuat penilaian kinerja pegawai. I. Membuat daftar urut kepangkatan DUK. D. Membuat laporan. Selanjutnya, tugas utama pelaksana urusan administrasi keuangan. 1. Program pelayanan harian. A. Mengisi buku kegiatan harian. B. Mengelola keuangan barang dan jasa. C. Mengelola keuangan BOS dan BUP. D. Membuat rincian SPPD. Kedua, program pelayanan bulanan. A. Membuat buku kas umum. B. Membuat buku bantu kas. C. Membuat buku bantu bank. D. Membuat buku bantu pajak. E. Membuat usulan gaji pegawai.
F. Membuat usulan kenaikan gaji berkala. Ketiga, program semesteran. Membuat laporan penggunaan dana BOS dan BOP. Keempat, program pelayanan tahunan. A. Membuat program kerja pengadministrasian keuangan. B. Menyusun RKAS bersama tim. C. Membuat laporan pajak tahunan lewat e-fin. D. Membuat laporan. Selanjutnya, pelaksanaan administrasi inventaris dan kelengkapan sekolah. Sarana prasarana. Pertama, program pelayanan harian. A. Mengisi buku kegiatan harian. B. Membuat buku pencatatan penerimaan dan pengeluaran barang inventaris dan non-inventaris. C. Membuat buku peminjaman dan pengembalian barang inventaris. Kedua, program pelayanan mingguan. Menandatangani semua faktur belanja barang yang diterima dari dana APBD APBN. 3. Program pelayanan bulanan. A. Mengisi buku induk, buku golongan barang inventaris. B. Membuat kartu inventaris barang. C. Membuat kartu inventaris ruangan. D. Membuat buku pencatatan penerimaan barang inventaris dan non-inventaris. E. Melaksanakan administrasi keperawatan dan perbaikan barang inventaris. F. Melaksanakan penomoran barang inventaris. D. Membuat buku barang ATK yang harus ditambah atau dibeli. Yang keempat, program pelayanan triwulan. Membuat kartu stok barang persediaan yang ada di gudang. D. Melaksanakan stok opname barang ATK yang ada. C. Membuat laporan triwulan dan tahunan barang inventaris dan non-inventaris. Kelima, program pelayanan tahunan. A. Membuat program kerja. B. Mengusulkan kebutuhan barang untuk 1 tahun anggaran. C. Mengusulkan penghapusan barang inventaris. D. Membuat laporan. Selanjutnya, tugas administrasi persuratan. Yang pertama, program pelayanan harian. A. Mengisi buku kegiatan harian. B. Mengagendakan surat masuk dan keluar. C. Meneruskan disposisi surat masuk. D. Membuat surat dinas. Membuat surat undangan. Membuat surat edaran. Membuat surat tugas. Membuat SPPD. Membuat surat pengantar. Dan J. Membuat surat keterangan. Kedua, program pelayanan mingguan. A. Mengklasifikasi surat dan sifat surat. B. Mengarsip surat di file surat sesuai kode. Ketiga, program pelayanan bulanan. A. Membuat surat pernyataan. B. Membuat berita acara. Keempat, program pelayanan tahunan. A. Membuat program kerja. B. Membuat laporan. Tugas administrasi kesiswaan. Yang pertama, program pelayanan harian. A. Mengisi buku kegiatan harian. B. Mencatat nilai rapor dan nilai ujian ke buku induk siswa. C. Melayani guru dan masyarakat tentang data siswa. D. Membuat surat panggilan orang tua siswa. E. Membuat surat penskoran. Kedua, program pelayanan bulanan. A. Membuat surat keterangan siswa. B. Mencatat mutasi siswa masuk dan keluar. C. Membuat statistik siswa. Ketiga, program pelayanan semesteran. A. Mengumpulkan leger nilai, mengumpulkan buku raport, mencatat perkembangan belajar siswa dan lulusan yang diterima di perguruan tinggi atau bekerja. D. Membuat laporan. Kemudian yang keempat, program pelayanan tahunan. A. Membuat program kerja. B. Mengumpulkan data siswa. C. Membuat daftar nama siswa. D. Membuat nomor induk siswa. E. Membuat buku klaper. F. Membuat pernyataan calon siswa. G. Menyiapkan kegiatan PPDB. A. Membuat usulan BSM. I. Mengumpulkan data siswa peserta ujian akhir. J. Membuat usulan siswa masuk PTN.
melalui jalur minat dan bakat bagi SMA SMK. Petugas layanan khusus terdiri dari penjaga sekolah madrasah, tugas tukang kebun, tugas tenaga kebersihan, tugas pengemudi, tugas pesuruh, dan tugas satpam. Kita bahas satu persatu. Penjaga sekolah atau madrasah. Pertama, program pelayanan harian. A. Mengisi buku kegiatan harian. B. Menjaga keamanan dan ketertiban sekolah. C. Mengawasi keluar masuk siswa, guru, pegawai, dan tamu sekolah. D. Mencatat identitas tamu sekolah. E. Mengatur parkir kendaraan. F. Mengontrol keamanan ketertiban. D. Keliling sekolah secara rutin. A. Mengantar tamu sekolah ke tujuan. I. Mencatat kejadian gangguan keamanan di sekolah dan melaporkannya ke pihak keamanan setempat. Dan terakhir, membuat minuman guru dan karyawan. Kedua, program pelayanan tahunan. Membuat program kerja dan membuat laporan. Selanjutnya, tugas tukang kebun. Yang pertama, program pelayanan harian. A. Mengisi buku kegiatan harian. B. Merawat, memelihara, dan menanam palawija di kebun. C. Mempersiapkan peralatan dan bahan kebersihan. D. Membersihkan halaman sekolah dan lingkungan luar sekolah. Kedua, program pelayanan tahunan. Membuat program kerja dan membuat laporan. Selanjutnya, tugas tenaga kebersihan. Yang pertama, program pelayanan harian. A. Mengisi buku kegiatan harian. B. Membersihkan halaman lingkungan sekolah sesuai dengan pembagian tugas. C. Membersihkan ruang kantor, kelas, laboratorium, dan WC sesuai dengan tugasnya. D. Melayani kebutuhan guru, pegawai, siswa, dan tamu sekolah. E. Membersihkan halaman, taman, ruang rakil, ruang guru, dan taman air. Yang kedua, program pelayanan tahunan. Memperbaiki kerusakan ringan sarana sekolah. Yang ketiga, program bulanan. Mempersiapkan ruang rapat. Keempat, program pelayanan tahunan. Membuat program kerja dan membuat laporan. Selanjutnya, tugas pengemudi. Yang pertama, program pelayanan harian. Mengisi buku kegiatan harian, membersihkan halaman lingkungan sekolah sesuai dengan pembagian tugas, membersihkan ruang kantor, kelas, laboratorium, WC sesuai dengan tugasnya, melayani kebutuhan guru, pegawai, siswa, dan tamu sekolah, mengantar surat-surat dinas sekolah. Kedua, program pelayanan mingguan, memperbaiki kerusakan ringan sarana sekolah. Ketiga, program pelayanan bulanan, mempersiapkan ruang rapat, program pelayanan tahunan, membuat program kerja, membuat laporan. Selanjutnya, tugas pesuruh. Yang pertama, program pelayanan harian. Mengisi buku kegiatan harian, mengantar jemput siswa, guru, dan pegawai. C. Mengantar keperluan siswa dan guru dan pegawai. D. Mengisi buku kontrol kerja, mengantar jemput guru, karyawan, dan siswa. E. Memelihara dan merawat kendaraan. Kedua, program pelayanan mingguan. Memperbaiki kerusakan ringan. Tiga, program pelayanan tahunan. Membuat program kerja dan membuat laporan. Kemudian tugas satpam. Yang pertama, program pelayanan harian. A. Mengisi buku kegiatan harian. B. Membuka dan menutup pintu gerbang sekolah. C. Menjaga keamanan selama kegiatan KBM. D. Menerima dan mencatat kedatangan tamu selama KBM. E. Mencatat identitas tamu sekolah. F. Mengatur kendaraan di depan sekolah, waktu siswa datang dan pulang. D. Menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, program pelayanan mingguan, memperbaiki kerusakan ringan. Ketiga, program pelayanan tahunan, membuat program kerja, membuat laporan. Operator dapodik.
Sesuai dengan perkembangan teknologi yang mengharuskan setiap sekolah mengisi dapodik terkait pendataan guru, siswa, sarana dan prasarana, serta pendataan lainnya, sekolah boleh saja mengangkat operator dapodik, baik yang berasal dari guru maupun tenaga kependidikan lainnya. Untuk jenjang SMP, SMA, SMK dapat memanfaatkan guru TIK sebagai operator sekolah. Tugas operator dapodik. Yang pertama, program pelayanan harian. Mengisi buku kegiatan harian, melakukan entry data siswa. Program pelayanan bulanan. A. Melakukan pencermatan untuk input data yang berhubungan dengan tunjangan sertifikasi. B. Melakukan cek data GTK verifikasi data di laman website. 3. Program pelayanan semesteran. Melakukan entry data GTK, melakukan entry data bersumber dari POM sekolah, POM peserta didik, dan POM GTK. C. Melakukan input data sesuai dengan formulir yang diisi. 4. Program pelayanan tahunan. A. Membuat program kerja. B. Membuat formulir isian untuk siswa. C. Membuat laporan. Kemudian pengelolaan tenaga perpustakaan. Berdasarkan Permendiknas nomor 25 tahun 2008 tentang standar tenaga perpustakaan sekolah madrasah, tenaga perpustakaan sekolah madrasah harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi. A. Kepala perpustakaan sekolah madrasah yang melalui jalur pendidik harus memenuhi syarat berkualifikasi serendah-rendahnya diploma 4, D4 atau sarjana S1. Kedua, memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketiga, masa kerja minimal 3 tahun. B. Kepala perpustakaan sekolah madrasah yang melalui jalur tenaga kependidikan harus memenuhi salah satu syarat sebagai berikut. Berkualifikasi diploma D2 ilmu perpustakaan dan informasi bagi pustakawan dengan masa kerja minimal 4 tahun. Pengelolaan tenaga laboratorium. Berdasarkan Permendiknas nomor 26 tahun 2008 tentang standar tenaga laboratorium sekolah madrasah, kualifikasi untuk tenaga laboratorium sekolah madrasah adalah sebagai berikut. Kepala laboratorium sekolah madrasah. Kualifikasinya jalur guru. Pendidikan minimal S1, berpengalaman minimal 3 tahun, memiliki sertifikat kepala laboran. Jalur laboran teknis. Pendidik minimal D3, berpengalaman 5 tahun, memiliki sertifikat kepala laboratorium bengkel sekolah madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Demikian uraian singkat tentang tugas tenaga administrasi berdasarkan Kemdikbud tahun 2017. Semoga bermanfaat. Sekali lagi kami ingatkan untuk jangan lupa untuk klik subscribe, klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami, like dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.